Halo, perkenalkan nama aku Triska Meria, NIM 19085310110. Di sini aku akan menjelaskan mengenai spesies Butomus umbellatus. Jangan lupa saksikan ya. Baik, di bagian ini aku akan menjelaskan mengenai klasifikasi dari spesies Butomus umbellatus. Yang pertama dimulai dari Kingdom Plantae, Division Spermatophyta, Subdivision Angiospermae, kelas Liliopsida, subkelas Alismatidae, ordo Alismatales, famili Butomaceae, genus Butomus, dan yang terakhir yaitu spesies Butomus umbellatus linnaeus. Nah, itu merupakan bagian pertama yang menjelaskan mengenai klasifikasi dari spesies Butomus umbellatus. Baik, kita akan ke bagian selanjutnya. Kelas Liliopsida, sebagian besar berupa tumbuhan herba dan hanya sedikit yang berkayu. Tidak mempunyai kambium sehingga tidak ada pertumbuhan sekunder. Ikatan pembuluh terbuka dan tersebar. Sistem perakarannya adalah perakaran adventitif atau serabut. Daun pada umumnya dengan pertulangan daun paralel atau sejajar. Kecuali pada Araceae, sebagian tumbuhan dengan pertulangan daun menjala. Helaian daun seringkali berukuran kecil dengan tangkai yang pendek dan terdapat pelepah. Bagian-bagian bunga pada umumnya memiliki kelipatan 3, jarang sekali memiliki kelipatan 2 ataupun kelipatan 4. Embrio biji mempunyai satu kotiledon. Polen biasanya uniapertur atau memiliki satu lubang, dan plastidanya tipe P, memiliki protein. Kelas Liliopsida terdiri dari 5 subkelas, yaitu Alismatidae, Aricidae, Comelinidae, Zingiberidae, dan Lilidae. Pada kesempatan ini, aku akan menjelaskan mengenai subkelas Alismatidae dengan ordo Alismatales, yang terdiri dari 3 famili, yaitu Alismataceae, Butomaceae, dan Limnocaritaceae. Spesies yang aku pilih ini berasal dari famili Butomaceae dengan spesies Butomus umbellatus. Tanaman ini seringkali digunakan sebagai tanaman hias. Habitus, batang, dan juga akar dari spesies Butomus umbellatus. Mari kita saksikan. Spesies ini termasuk tumbuhan herba akuatik dengan rimpang yang terdapat di bagian dasar dan hidup sebagai tanaman tahunan. Berbunga dari bulan Juli hingga September, dan pada bagian bijinya akan matang pada bulan Agustus hingga September. Pada bagian batang dan akar termasuk rizoma. Rizoma artinya modifikasi batang tumbuhan yang tumbuh menjalar di bawah permukaan tanah dan dapat menghasilkan tunas dan akar baru dari ruas-ruasnya. Bagian daun spesies Butomus umbellatus melekat pada batang atau membentuk roset akar dan daun linier. Bangun daunnya berbentuk pedang, jorong, atau bundar. Bertulang daun melengkung dan memiliki panjang daun yang mencapai 1 meter. Bagian morfologi bunga adalah bagian yang kalian tunggu. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan. Bunga pada spesies ini termasuk bunga banci actinimor, bunganya majemuk cimosa atau bunga majemuk berbatas. Bunganya terpisah atau tersusun sebagai bunga payung. Ukuran bunganya sekitar 2-3 cm dan berwarna merah muda. Hiasan bunganya berbentuk lingkaran, terlihat jelas yang dapat dibedakan dalam kelopak terdiri dari 3 daun kelopak dan 3 daun mahkota. Karpel sebanyak 6, dengan letak opulum laminar dan polennya monosulkit. Benang sari berjumlah 8 hingga 9, memiliki 6 putik yang sederhana dan melingkar. Bagian morfologi buah dan biji akan aku paparkan, dan buat kalian masih tersisa 1 bagian lagi. Mari kita lanjutkan. Pada ginasium yang terdiri dari 6 bakal buah dan menumpang. Pada buah bebas atau berlekatan pada bagian pangkalnya. Buah pada spesies ini termasuk buah kurung. Terdapat banyak biji namun tanpa endosperm, lembaga biji lurus atau bengkok, bangun tapal kuda. Kita sudah di bagian penutup mengenai spesies Butomus umbellatus. Bagian akhirnya yaitu mengenai habitat Butomus umbellatus yang biasa hidup di perairan seperti danau, lahan basah, rawa-rawa. Spesies ini dapat mentolerir air dengan kedalaman 2 meter. Setelah tumbuh di perairan, populasi dari spesies ini cenderung meningkat dan bertahan tanpa batas. Butomus umbellatus tidak toleran terhadap air yang memiliki kandungan garam atau air payau. Bagian air telah usai. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Dadah!